Sehari sebelum keberangkatannya, Lin Yue mengumpulkan semua tetua dan bawahannya yang paling terpercaya. Dengan wibawa seorang pemimpin yang akan pergi berperang, ia menyampaikan 3 perintah terakhir. Pertama, ia memerintahkan agar formasi pertahanan sekte selalu aktif. Dengan detail pengoperasiannya, ia serahkan secara pribadi kepada Qin Ji. Kedua, ia menugaskan mereka untuk menyiapkan 1 triliun mutiara Reiki sebagai makanan bagi 9 telur monster hingga menetas. Ketiga, dan yang terpenting, ia akan meninggalkan sebagian batinnya di dalam pilar keabadian sejati sebagai jalur evakuasi darurat. Siapapun yang dalam bahaya bisa menyentuh pilar itu dan akan langsung diteleportasi ke lokasinya di wilayah bagian utama. Rencana yang begitu matang ini menimbulkan kekhawatiran. Para bawahannya bertanya mengapa persiapan seperti itu diperlukan jika sekte mereka adalah yang terkuat di bagian dalam. Lin Yue menjelaskan dengan sabar bahwa musuh mereka, sekte iblis Fusheng, memiliki backingan kuat dari sekte kekaisaran Asura, dan sekte Xuanmen pun tidak bisa diremehkan. Intinya, sedia payung sebelum hujan, tutupnya sebelum membubarkan rapat dan berbicara 4 mata dengan Qin Ji, menyerahkan kendali penuh sekte kepadanya. Qin Ji, yang kini memegang tanggung jawab besar, bertanya mengapa Lin Yue begitu terburu-buru. Lin Yue menjelaskan bahwa alam bunga suci langit akan segera dimulai, sebuah kesempatan langka untuk meningkatkan kekuatan. Selain itu, persaingan antara 7 pangeran sekte kekaisaran Qin untuk memperebutkan takhta juga merupakan peristiwa yang terlalu seru untuk ia lewatkan. Sebelum ia pergi, Qin Ji memberitahunya bahwa Yi Yi ingin bertemu. Malam itu, di Geraha Dewi Suci, Lin Yue menemui Yi. Dengan polos, Yi Yi bertanya tentang luasnya galaksi dan indahnya bintang-bintang di luar sana. Namun Lin Yue tahu, bukan itu tujuan utama Yi Yi menemuinya. Gadis itu tersipu malu dan akhirnya mengakui bahwa ia ingin melakukan sesuatu yang lebih istimewa sebagai salam perpisahan. Lin Yue pun tersenyum dan menyetujuinya. Baik, hari ini aku pasti akan memuaskanmu. Keesokan harinya, Lin Yue berangkat bersama Mei dan Yang Kai. Di atas kapal terbang sekte di Diao, Mei menawarkan token kaisar miliknya untuk melewati gerbang ke wilayah bagian utama, namun Lin Yue menolaknya. Ia punya cara lain. Mei langsung cemas menyadari bahwa Lin Yue berniat untuk menerobos paksa gerbang itu. Jangan bercanda, serangan penjaga dunia sangat menakutkan, peringatnya. Namun Lin Yue hanya menjawab dengan keyakinan penuh. Mereka tiba di sebuah gerbang dimensional raksasa yang dijaga oleh sesosok makhluk perkasa. Tekanan yang dipancarkannya bahkan terasa lebih menakutkan dari Yan Daosheng. Sang penjaga pintu langsung meminta token kaisar. Setelah mempertimbangkan bahwa menggunakan token milik Mei akan membocorkan keberadaan gadis itu, Lin Yue mengambil keputusan nekat. Ia menatap lurus ke arah sang penjaga dan berteriak, "Aku tidak punya token kaisar. Ayo mulai!" Sang penjaga pintu tidak banyak bicara. Ia mengeluarkan sebuah pisau energi berwarna ungu yang memancarkan aura kematian. Lin Yue tidak gentar. Hiat, ia memanggil kekuatan barunya. Jurus pertama, Yaksha, Dewa Kematian. Bam! Bentrokan antara golok sang penjaga dan manifestasi Yaksha milik Lin Yue mengguncang ruang dan waktu. Setelah menahan serangan itu, Lin Yue menganalisis bahwa kekuatan lawannya setara dengan Master Emperor King level 2. Ia menatap sang penjaga. Sekarang aku sudah boleh lewat, kan? Namun, di luar dugaan, sang penjaga pintu justru mengambil posisi menyerang lagi dan berkata dengan dingin, "Serangan kedua!" Mei yang menyaksikan dari kejauhan terbelalak kaget. Tunggu, bukannya hanya ada 1 serangan? Di hadapan serangan kedua penjaga gerbang yang tak terduga, Lin Yue tidak gentar. Ia justru menyeringai, "Aku akan perlihatkan kepadamu kehebatan Yaksha sesungguhnya." Boom! Manifestasi Yaksha di belakangnya mengaum dan balik menyerang dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Sang penjaga pintu hanya bisa berteriak kaget, "Hah!" sebelum serangannya hancur dan ia sendiri terhempas ke belakang. Lin Yue berdiri dengan tenang di hadapan lawannya yang telah kalah. "Kamu kalah, cepat buka pintu pembatas dunia." Dengan enggan, sang penjaga menuruti perintahnya dan membuka portal menuju wilayah bagian utama. Sebelum melangkah masuk,
Lin Yue memberikan perintah terakhir kepada para bawahannya yang tetap tinggal. Ia menyerahkan kepemimpinan sekte di Diao kepada mereka, lalu memanggil Mei dan Yang Kai untuk segera mengikutinya. Para bawahannya menatap kepergian ketua mereka dengan penuh kekaguman. Mereka sadar jarak kekuatan mereka dengan Lin Yue sudah terlalu jauh, dan mereka bertekad untuk berlatih lebih keras lagi agar bisa menyusul langkahnya. Memasuki dimensi baru, Lin Yue menjelaskan kepada Mei dan Yang Kai tentang dunia yang akan mereka hadapi. Ia memaparkan tentang 8 wilayah bagian utama yang dikuasai oleh 8 sekte kekaisaran, termasuk sekte kekaisaran langit yang baru didirikan oleh musuh bebuyutannya, Kaisar Langit Xiu. Pengetahuan Lin Yue yang begitu mendalam membuat Yang Kai bertanya-tanya dalam hati, bagaimana mungkin ketuanya mengetahui semua ini? Tiba-tiba Mei tersentak. Segel pelacak yang ditinggalkan Niba di badanku sudah mulai bereaksi. Serunya panik. Rupanya musuh-musuh mereka sudah mengetahui kedatangannya. Tanpa menunjukkan rasa khawatir, Lin Yue hanya memberi perintah singkat. Semuanya ikuti aku. Ia membawa mereka menuju tujuannya, sekte kekaisaran kecapi, yang menurutnya adalah pilihan terbaik untuk membangun pijakan di wilayah utama. Di kejauhan, di dalam istananya, Kaisar Langit Xiu merasakan kehadiran Lin Yue. Mantap, akhirnya kamu datang. Rombongan Lin Yue tiba di gerbang sekte kekaisaran kecapi, di mana alunan musik kecapi yang merdu terdengar di udara. Mereka segera dihadang oleh para pengawal yang dipimpin oleh seorang pria bernama Zhang Dao. Para pengawal itu dengan angkuh menolak kehadiran mereka. Namun, Lin Yue dengan tenang memanggil nama pemimpin mereka, Zhang Dao. Tuanmu memerintahmu untuk menungguku di sini. Apakah ini cara kamu melayani tamu? Zhang Dao terbelalak. Ia langsung mengenali siapa tamu di hadapannya. Anda adalah... Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Lin Yue memotong dengan suara dingin. Kalau berani menyebut namaku, mungkin kamu sudah mati. Seketika itu juga, Zhang Dao membungkuk hormat. Maaf tuan, silakan masuk. Sambil berjalan, Lin Yue menjelaskan dalam benaknya situasi rumit yang sedang terjadi. Ketua sekte kekaisaran kecapi sedang sakit parah, dan pangeran ke-6 yang merupakan calon pewaris terkuat secara diam-diam mencari bantuan dari penerus kaisar batin untuk menyembuhkan ayahnya. Utusan yang dikirim untuk menyambut sang penyembuh adalah Zhang Dao. Namun, sang pangeran tidak tahu bahwa Lin Yue kini datang memanfaatkan kesempatan ini untuk rencananya sendiri. Lin Yue kemudian berkomentar bahwa musik kecapi yang dimainkan di seluruh sekte itu terdengar membosankan karena tidak pernah berubah. Zhang Dao, meskipun dalam hati kesal, hanya bisa menyetujui dan bahkan berjanji akan menyiapkan kecapi terbaik untuk Lin Yue. Saat ia hendak mengantar mereka ke istana tamu, Lin Yue menolaknya. Tidak perlu, aku mau pergi ke gedung Conger. Setelah bermain puas barulah datang mencarinya. Yang Kai menatapnya bingung. Ketua, gedung Conger itu tempat apa? Setelah tiba di sekte kekaisaran kecapi, Lin Yue tidak langsung menuju istana. Ia justru membawa rombongannya ke sebuah tempat hiburan mewah. Yang Kai menatap bangunan megah itu dengan bingung. Ketua, gedung Conger itu tempat apa? Lin Yue tersenyum penuh arti. Surga bagi pria. Ia lalu menambahkan, oh iya, sekarang kita bukan berada di bagian dalam. Panggil aku tuan saja. Mendengar itu, Mei hanya bisa mendengus kesal. Dasar mesum. Mereka memasuki lobi gedung Chong'er yang ramai dan mewah, di mana suara musik dan tawa terdengar di mana-mana. Kehadiran mereka yang asing langsung menarik perhatian sang pemilik, seorang wanita anggun bernama Yafei. Ia menyapa dengan cerdas, menyadari bahwa mereka bukanlah orang biasa. Lin Yue yang terkesan dengan ketajaman Yafei langsung ke tujuan utamanya. Ia meminta agar Tuan Baichen, master kecapi di tempat itu, memainkan sebuah lagu untuknya. Untuk menunjukkan keseriusannya, Lin Yue menyerahkan sebuah cincin penyimpanan. Ambil semua barang yang terbaik, perintahnya. Yafei yang mengerti nilai dari cincin itu segera menurut. Sambil tersenyum menggoda, ia bertanya apakah Tuan juga menginginkan pelayanan plus. Sebelum Lin Yue sempat menjawab, ia merasakan aura membunuh dari sampingnya. Jari-jari Mei bergemeletuk penuh ancaman. Dengan
Dengan wajah yang dibuat sesaleh mungkin, Lin Yue segera menolak. Tidak perlu, aku bukan orang sembarangan. Bawa aku ke kamar private untuk mendengar musik kecapi saja. Di dalam ruang privat, Mei langsung menuntut penjelasan atas tujuan mereka yang sebenarnya. Lin Yue pun menjelaskan rencananya. Kondisi di wilayah utama sangatlah rumit. Untuk membangun pijakan dengan cepat, cara termudah adalah dengan membantu salah satu pangeran yang bersaing memperebutkan takhta. Pilihannya jatuh pada pangeran ke-6, tuan dari Zhang Dao, yang mereka temui di gerbang. Aku datang ke gedung Chong'er juga demi menyelesaikan masalah ini, tutupnya. Percakapan mereka terhenti sejenak saat seorang pelayan masuk mengantarkan arak terbaik, namun Mei dengan ketus mengusirnya. Setelah itu, Lin Yue beralih pada Mei, menanyakan tentang segel pelacak yang ia tahu telah aktif saat mereka melewati gerbang. Mei mengakui bahwa kembali ke sekte hantu mungkin adalah pilihan terbaik baginya. Namun dalam hatinya ia bergumam, tapi aku tidak suka. Tiba-tiba alunan musik kecapi yang merdu namun penuh kesedihan mulai terdengar. Musik itu begitu pilu hingga seorang tamu di ruangan sebelah menggebrak meja. Plak, musik kecapi apa ini? Kenapa terdengar begitu sedih? Apakah ada orang yang meninggal? Yafei segera mencoba menenangkan para tamu. Namun Lin Yue justru bersuara dari ruangannya. Lirik musik berasal dari hati. Aku sangat suka dengan musik ini. Ia kemudian melempar sebuah cincin penyimpanan lagi kepada Yafei, memberikannya sebagai hadiah 10.000 juta mutiara Reiki untuk sang master kecapi. Tindakan ini memancing amarah tamu yang sebelumnya mengeluh. Ini, kamu sudah bosan hidup ya? Pintu ruangan Lin Yue didobrak terbuka. Sesosok pria berpenampilan kasar bernama Liu Qing masuk, mengaku sebagai bawahan pangeran ke-5. Matanya langsung tertuju pada Mei dengan tatapan liar. Setelah menawarkan untuk membawa Mei ke hadapan tuannya dan ditolak mentah-mentah, kesabarannya pun habis. Lin Yue yang dalam hati sudah berencana untuk melemahkan pangeran ke-5 dengan menghabisi bawahannya, menatap Liu Qing dengan dingin. Orang pangeran ke-5 tetap saja begitu berlagak. Tapi kalau berjumpa denganku, kamu pasti akan mati. Bawahan Liu Qing berteriak, kamu yang mati, ayo bunuh dia. Lin Yue hanya bergumam, dasar tidak tahu diri. Ia dengan santai menyiramkan sedikit arak dari cangkirnya. Hush! Tetesan arak itu berubah menjadi proyektil tajam yang menembus tubuh Liu Qing dan semua anak buahnya, menewaskan mereka semua dalam sekejap. Kematian Liu Qing, bawahan pangeran ke-5, seketika menimbulkan kekacauan di lobi gedung Chong'er. Para penonton berteriak panik dan berlarian keluar. Yafei, sang pemilik gedung, segera menghampiri Lin Yue dengan wajah cemas, memperingatkannya bahwa pangeran ke-5 adalah sosok yang sangat berkuasa dan pasukannya pasti akan segera tiba. Namun Lin Yue tampak tidak terganggu sama sekali. Ia hanya menyesalkan keributan itu akan merusak suasana hati Tuan Baichen, sang master kecapi. Ia bahkan dengan santai meminta Tuan Baichen untuk memainkan satu lagu lagi. Tuan Baichen menolak dengan sopan, namun ia terkesan dengan pemahaman Lin Yue terhadap musiknya. Ia pun membuat sebuah janji. Kalau kamu bisa lolos dari malapetaka ini, 3 hari kemudian, aku akan memainkan musik kedua. Lin Yue tersenyum. Baik, nanti aku juga akan memainkan satu musik untukmu. Tepat saat itu, Yafei kembali dengan berita yang lebih mendesak. Panglima Wei Zhen, tangan kanan pangeran ke-5, telah tiba. Aku akan menemuinya, ucap Lin Yue dengan tenang. Di luar gedung, suasana begitu tegang. Panglima Wei Zhen dengan penampilan garang menaiki seekor harimau raksasa telah mengepung gedung Chong'er dengan pasukannya. Ia menerima laporan bahwa Liu Qing telah dibunuh. Dengan suara menggelegar, ia berteriak, cepat keluar, siapa pelakunya? Dari dalam gedung, Lin Yue melangkah keluar seorang diri dan menjawab singkat, aku. Wei Zhen menyeringai buas, bagus, tangkap dia. Namun, sebelum pasukannya bergerak, Zhang Dao maju dan menghalangi jalan mereka sambil menunjukkan sebuah token berukir naga. Mereka bertiga adalah tamu agung pangeran ke-6. Siapa yang berani menangkap mereka? Wei Zhen mengenali token itu, token putra kaisar. Zhang Dao menekankan bahwa melihat token itu sama seperti melihat sang pangeran sendiri. Meski kesal, Wei Zhen tidak berani membantah.
Ia menatap Lin Yue dengan tajam. Untuk pertama kalinya aku melihat pangeran keenam mengeluarkan token putra kaisar. Siapa namamu? Lin Yue menjawab dengan jelas, Lin Yue. Dalam perjalanan menuju kediaman pangeran keenam, Zhang Dao mencoba memperingatkan Lin Yue tentang sifat sang pangeran yang labil. Namun Lin Yue menyuruhnya diam. Di gerbang kediaman, mereka kembali dihadang oleh Panglima Utama Getian Zheng yang menyatakan bahwa sang pangeran hanya ingin bertemu dengan Lin Yue seorang diri. Lin Yue menatap Getian Zheng dengan senyum misterius, menyapanya seolah teman lama dan mengomentari bagaimana ia bisa selamat dari hukuman mati. Perkataan ini membuat Getian Zheng bingung sekaligus marah, tidak menyadari bahwa Lin Yue telah mengetahui identitasnya sebagai mata-mata pangeran kelima. Lin Yue akhirnya memasuki ruangan utama. Ia mendapati sebuah pemandangan yang sangat mewah. Sang pangeran sedang bersantai dikelilingi banyak gadis pelayan yang mandi di kolam dalam ruangan. Sifat pangeran keenam ini lebay sekali, pikir Lin Yue. Sang pangeran keenam menatap Lin Yue dengan tatapan menilai. Akhirnya kamu datang juga, tapi kamu baru datang ke sekte kekaisaran kecapi, sudah membuat kekacauan sebesar ini. Apa kamu merasa bersalah? Lin Yue membalas dengan cerdas. Itu menjadi sebuah ujian kesetiaan. Kalau tidak membuat sedikit kekacauan, aku mana tahu apakah pangeran keenam benar-benar membutuhkanku atau tidak. Sang pangeran tersenyum tipis, tampaknya puas dengan jawaban itu, namun ia masih memiliki satu keraguan. Aku hanya tidak tahu, apakah kakak kamu memang pantas hingga aku menggunakan token putra kaisar. Tanpa peringatan, sang pangeran langsung menyerang. Dari tangannya muncul jurus air yang dahsyat membentuk seekor naga yang menerjang lurus ke arah Lin Yue. Ini adalah ujian terakhir untuk membuktikan kelayakannya. Dari pangeran keenam datang tanpa peringatan. Serangan naga air yang dahsyat menerjang ke arah Lin Yue. Dengan tenang, Lin Yue membentuk perisai batin untuk menahan serangan itu. Dalam hatinya ia berpikir, kenapa dia masih begitu berhati-hati? Apakah takut aku palsu? Memangsi aku palsu? Plak! Serangan itu berhasil ditahan, membuat sang pangeran terkesan. Kekuatan batin yang kuat sekali, pikirnya. Setelah memastikan kekuatan lawannya, sang pangeran melanjutkan ujiannya. Bagus. Apakah aku harus memanggil nama aslimu? Lin Yue yang mengetahui bahwa ini adalah tes untuk mengkonfirmasi identitasnya sebagai penerus kaisar batin, menjawab dengan cerdik. Tidak, aku tidak ingin orang lain mengetahui nama asliku, Nian Gong. Kamu panggil nama samaranku saja, Lin Yue. Mendengar nama rahasia Nian Gong, sang pangeran kini yakin. Ia pun langsung ke pokok permasalahan, menanyakan apakah Lin Yue bisa menyelesaikan masalah yang ia sebutkan dalam suratnya. Lin Yue, yang pura-pura tidak ingat, meminta sang pangeran untuk menjelaskan. Setelah diungkit, ia pun menyanggupinya. Tentu saja bisa. Aku bisa menyelamatkan luka ketua kaisar. Namun ia tidak berhenti di situ. Ia memberikan tawaran yang jauh lebih besar. Aku boleh membawa anggota mewakili pangeran keenam pergi ke alam bunga suci langit, membantumu menekan pangeran lain dan memenangkan kepercayaan ketua kaisar. Ia bahkan mengungkap tujuan akhir sang pangeran untuk menjadi kaisar selanjutnya. Pangeran keenam terkejut dengan pengetahuan dan ambisi Lin Yue. Ia bertanya bagaimana Lin Yue akan membantunya. Lin Yue menjawab dengan dingin, aku bisa membantumu membunuh semua orang dari pangeran lain di alam bunga suci langit. Sadis sekali kamu, seru sang pangeran. Lin Yue hanya membalas bahwa pengorbanan diperlukan untuk mencapai hal besar. Mereka pun sepakat. Lin Yue akan membantu sang pangeran, namun imbalan untuknya baru akan ia sebutkan jika waktunya sudah tepat. Penyembuhan kaisar kecapi sendiri baru akan dilakukan setelah acara alam bunga suci langit selesai, karena obatnya ada di dalam sana. Sebagai tanda itikat baik, pangeran keenam memberikan sebuah kecapi yang indah sesuai permintaan Lin Yue sebelumnya. Lin Yue menerima kecapi itu dan berkata, bagus, pangeran boleh mendengar musik kecapi hasil rombakanku. Treng, treng. Alunan musik yang berbeda dari sebelumnya mengalun di dalam ruangan. Musik itu begitu kuat hingga mampu menggerakkan kekuatan Reiki di sekitarnya, membuat sang pangeran terkesima. Sementara sang pangeran terhanyut oleh alunan musik, salah seorang pelayan berambut kuning di belakangnya
menunjukkan ekspresi tersembunyi, seolah menyadari sesuatu yang lebih dalam dari melodi yang dimainkan. Setelah bermain selama setengah jam, Lin Yue berhenti. Ia memberikan lirik musik yang telah ia rombak kepada sang pangeran sebagai hadiah. Sang pangeran sangat senang berniat memperdengarkannya di luar agar ayahnya yang sedang berlatih tertutup bisa mendengarnya. Namun dalam benak Lin Yue, ia hanya tersenyum. Pergilah, nanti kamu akan sadari ternyata semua ini berbeda dengan perkiraanmu. Di luar, Mei dan Yang Kai sudah menunggunya. Mei langsung bertanya apakah sang pangeran menyusahkannya. Lin Yue menjawab dengan santai bahwa perbincangan mereka berjalan damai dan ia bahkan memberinya hadiah. Mei mendecak, "Orang baik? Kenapa tadi masih membunuh orang?" Lin Yue terkekeh. Ia meralat ucapannya. Tidak, lebih tepatnya kepada pangeran kelima. Pernyataan itu membuat Mei dan Yang Kai kebingungan. Hah? Kepadanya, lalu diberikan kepada pangeran kelima. Apa maksudmu? Lin Yue hanya tersenyum, meninggalkan mereka dalam misteri. Kembali di ruang privat gedung Chong Er, Mei masih tidak mengerti mengapa Lin Yue memberikan hadiah musik kepada pangeran keenam. Padahal hadiah itu pada akhirnya akan sampai ke tangan pangeran kelima. Lin Yue pun menjelaskan rencananya yang rumit. Ia tahu ada mata-mata pangeran kelima di sisi pangeran keenam. Dengan memainkan musik yang begitu istimewa di depan umum, ia sengaja membocorkan informasi bahwa pangeran keenam telah menemukan penerus kaisar batin. Ini adalah kesempatan baik. Pangeran kelima tidak akan mengampuninya. Dia pasti akan sial. Jelas Lin Yue dengan senyum licik. Tunggu saja untuk menonton pertunjukan menarik ini. Mei akhirnya sadar bahwa sejak awal Lin Yue memang sengaja datang untuk mengadu domba para pangeran yang sudah bersaing selama belasan tahun tanpa hasil. Tepat saat itu, Zhang Dao datang melapor bahwa utusan dari pangeran ketujuh telah datang mencarinya. Tanpa ragu, Lin Yue langsung setuju untuk menemuinya. Keputusan ini membuat teman-temannya khawatir. Mei curiga Lin Yue hanya akan mencari masalah baru, sementara Yang Kai hanya bisa kagum pada kecerdasan ketuanya yang sulit ditebak. Zhang Dao yang kini percaya Lin Yue adalah orang yang gemar membunuh, memohon agar ia tidak menghabisi utusan pangeran ketujuh. Utusan itu adalah seorang komandan wanita yang tangguh bernama Chen Rusu. Ia datang dengan sopan untuk mengundang Lin Yue bertemu dengan pangeran ketujuh. Lin Yue langsung menerima undangan itu, mengabaikan peringatan keras dari Zhang Dao bahwa keluar dari wilayah pangeran keenam saat ini sangatlah berbahaya. Dalam perjalanan, Chen Rusu meyakinkan bahwa statusnya sebagai komandan pangeran ketujuh akan melindungi mereka. Namun, Lin Yue dengan pengetahuannya yang mendalam mematahkan keyakinan itu. Ia menjelaskan bahwa pangeran kelima telah membentuk aliansi rahasia dengan 3 pangeran lainnya, membuat mereka semakin berani dan tidak lagi menghormati pangeran ketujuh. Chen Rusu terkejut. Pangeran kedua, pangeran ketiga, pangeran keempat, dan pangeran kelima sudah bekerja sama. Serius? Tentu saja serius, jawab Lin Yue dengan tenang. Sekarang orang pangeran kelima sudah datang. Benar saja, jalan mereka langsung dihadang oleh Panglima Wei Zhen dan pasukannya. Chen Rusu yang kini sadar bahwa semua ini telah diprediksi oleh Lin Yue maju untuk menghadapi mereka. Wei Zhen tidak banyak bicara, ia datang untuk membalas dendam atas kematian Liu Jing. Dia sudah membunuh orang pangeran kelima. Ayo, bunuh orang itu, teriaknya. Pertempuran sengit pun pecah. Chen Rusu dan para bawahannya berjuang mati-matian melawan pasukan Wei Zhen yang jumlahnya lebih banyak. Para bawahan Wei Zhen menyerang secara bersamaan, membuat pasukan Chen Rusu terdesak. Gawat, kita tidak mungkin bisa menahannya, teriak salah satu dari mereka. Melihat lawannya terpojok, Wei Zhen bersiap melancarkan serangan terakhir yang mematikan. Mampuslah, boom! Namun sebelum serangan itu mendarat, sebuah ledakan energi berwarna ungu tiba-tiba muncul di antara mereka, mementalkan semua bawahan Wei Zhen dan menyelamatkan pasukan Chen Rusu di detik-detik terakhir. Boom! Ledakan energi ungu misterius itu menghabisi semua bawahan Wei Zhen dalam sekejap, menyisakan keheningan yang mencekam. Bawahan Chen Rusu yang selamat menatap tak percaya. Apa yang terjadi? Mereka sadar bahwa Komandan Chen Rusu tidak mungkin bisa mengalahkan Wei Zhen seorang diri.
Iya, mohon Tuan membantunya. Pinta mereka pada Lin Yue yang mengamati dari kejauhan. Lin Yue mengangguk. Baik, ayo kita ke sana. Di lokasi pertarungan utama, Chen Rusu terdesak hebat oleh serangan Wei Zhen. Dasar brengsek, umpatnya. Wei Zhen tertawa mengejek. Kamu tidak perlu sampai mengorbankan nyawa. Cepat lambat Lin Yue pasti akan mati. Tiba-tiba sebuah suara tenang menyahut dari belakangnya. Memangnya kamu berhak menentukan hidup dan matiku? Lin Yue telah tiba. Chen Rusu menatapnya dengan lega. Lin Yue tidak mempedulikan Wei Zhen. Ia justru menitipkan pesan untuk tuannya. Beritahu pada tuanmu, kalau ingin membunuhku, pasti akan ada yang dikorbankan. Seketika, ia menyerang dengan telapak tangannya, menciptakan gelombang energi ungu yang dahsyat. Wush! Wei Zhen yang terkejut berteriak, kamu berlagak sekali. Ia mencoba membalas dengan kumpulan energi dari tangannya, namun ia langsung menyadari perbedaan kekuatan yang luar biasa. Gawat! Boom! Serangan Lin Yue dengan mudah menghancurkan pertahanan Wei Zhen dan mementalkannya. Wei Zhen yang kini terluka memutuskan untuk mundur sambil meneriakkan ancaman. Tunggu saja pembalasan dariku. Aku pasti akan memenggal satu lenganmu. Setelah musuh pergi, Lin Yue mengajak Chen Rusu untuk bergegas. Mereka tiba di kediaman pangeran ketujuh. Chen Rusu yang masih tidak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan, terus bertanya-tanya dalam hati. Kenapa dia begitu hebat? Setelah mempersilahkan Lin Yue duduk, tiba-tiba alunan musik kecapi yang penuh kekuatan terdengar di dalam ruangan. Jreng, wush! Lin Yue hanya tersenyum tipis. Sepertinya pangeran ketujuh ingin mencari lawan kecapi. Tanpa ragu, Lin Yue ikut memainkan kecapi yang tersedia. Jreng-jreng, bam! Bentrokan energi dari alunan musik mereka membuat benda-benda di sekitar ruangan pecah berkeping-keping. Chen Rusu yang menyaksikannya hanya bisa terkesima dalam hati. Tak kusangka teknik kecapi Tuan Lin juga begitu hebat. Merasakan lawannya tidak main-main, Lin Yue menjadi serius. Akan aku tunjukkan teknik kecapi yang sesungguhnya. Duar! Alunan musiknya berubah menjadi manifestasi naga cahaya ungu yang agung, menghantam balik lawannya hingga terpental dan terbatuk darah. Pertarungan pun usai. Lin Yue menatap ke arah lawannya yang tersembunyi. Apakah kamu puas dengan musik kecapi ini, pangeran ketujuh? Ia kemudian meralat dirinya sendiri. Tidak, seharusnya duta peringkat hitam. Dari balik tirai muncul sosok yang tidak asing. Lian Yin, sang duta peringkat hitam. Ia mengakui kehebatan Lin Yue. Teknik kecapimu semakin kuat saja. Ia juga terkejut Lin Yue benar-benar bisa mencapai wilayah bagian utama. Lin Yue menjelaskan bahwa ia kini datang untuk menagih janji. Sebelumnya, pangeran ke-6 sudah menjanjikannya satu kuota untuk masuk ke alam bunga suci langit. Mendengar hal itu, Lian Yin langsung panik. Ia mengingatkan bahwa dirinya lah yang lebih dulu berjanji akan memberikan kuota tersebut. Tapi, Tuan duluan berjanji padaku. Serunya, cemas bahwa kesempatan berharga itu akan hilang. Lin Yue kini dihadapkan pada dua janji dari dua pangeran yang berbeda untuk satu tujuan yang sama, sebuah situasi politik yang semakin rumit. Di kediaman pangeran ketujuh, duta peringkat hitam, Lian Yin menatap Lin Yue dengan cemas setelah mendengar ia juga telah berjanji pada pangeran ke-6. Tapi Tuan duluan berjanji padaku. Serunya, Lin Yue dengan tenang meyakinkannya. Ia menjelaskan bahwa tujuannya bukanlah untuk membantu pangeran ke-6 semata, melainkan untuk agenda yang lebih besar. Ia menegaskan bahwa Lian Yin akan tetap mendapatkan lembaran musik yang dijanjikan, asalkan ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membantu Lin Yue di alam bunga suci langit. Lian Yin yang sadar betapa berbahayanya bermain-main dengan Lin Yue, akhirnya setuju. Kamu memang orang yang sangat menakutkan, ucapnya sebelum berjanji akan menugaskan Chen Rusu untuk membantu Lin Yue sepenuhnya. Sementara itu, di kediaman pangeran ke-6, suasana sangat tegang. Sang pangeran mengamuk setelah mendengar kabar bahwa pangeran kelima telah mempersembahkan lembaran musik yang sama persis kepada ketua kaisar. Sialan, tak kusangka Lin Yue berani sekali membohongiku, teriaknya. Ketianzeng, sang panglima utama yang merupakan mata-mata, segera mengambil kesempatan untuk memanaskan situasi. Lin Yue ini ada niat jahat. Dia menggunakan lembaran musik jiplak untuk mencelakai pangeran. Dia harus menerima hukuman mati.
Tepat saat itu, seorang pengawal mengumumkan kedatangan Lin Yue. Dengan langkah santai, Lin Yue masuk ke dalam ruangan yang penuh dengan tatapan membunuh. Wah, begitu banyak orang yang menyambut kedatanganku, ya? Sapanya dengan nada sarkastis. Pangeran keenam tidak berbasa-basi. Ia langsung menuduh Lin Yue telah membocorkan musik itu kepada pangeran kelima. Namun, Lin Yue hanya membalas dengan tenang, "Pasti ada orang yang ingin mencelakaimu." Perkataan itu membuat Getianzeng semakin menjadi-jadi. "Jangan maling teriak maling." Ia menuduh Lin Yue telah melakukan plagiarisme, sebuah dosa terbesar dalam dunia musik kecapi, dan menuntut hukuman mati. "Menurut Tuan Ge, aku seharusnya mendapatkan hukuman apa?" tanya Lin Yue dengan santai. "Tentu saja hukuman mati," jawab Getianzeng tegas. Lin Yue menatapnya lurus. "Kalau begitu silakan membunuhku." Mendapat tantangan itu, Getianzeng memohon izin kepada sang pangeran yang dengan amarah meluap memberi perintah singkat. "Bunuh!" Dengan aura biru yang memancar penuh kebencian, Getianzeng bersiap melancarkan serangan mematikan. "Hehe, dari awal aku sudah tidak suka dengan bocah ini," pikirnya. Namun sebelum serangannya mendarat, Lin Yue menjatuhkan bom yang sesungguhnya. "Jie Tianzeng, beraninya kamu memasukkan wanita ke sisi pangeran keenam." Pangeran keenam terbelalak. "Apa?" Ge Tianzeng panik. Kamu jangan sembarangan berbicara." Lin Yue tersenyum sinis. Ia menjelaskan semuanya. Ia sengaja memainkan musik itu di depan umum karena ia tahu Getianzeng adalah mata-mata pangeran kelima. Ia melanjutkan, "Aku beritahu padamu saja, karena musik kecapi ini bermasalah. Murid dengan basis kultivasi lemah pasti akan luka parah saat mendengar musik kecapi ini." Lin Yue menatap Getianzeng yang wajahnya kini pucat pasi. "Coba kamu tebak, sampai saat itu bagaimana pangeran kelima akan menghukummu?" Getianzeng masih mencoba menyangkal, namun sang pangeran kini telah sadar sepenuhnya. Ge Tianzeng adalah mata-mata pangeran kelima. Pikirnya ngeri. Para tetua yang lain juga menatap Getianzeng dengan tatapan tak percaya. Pangeran keenam yang menyadari dirinya telah dikhianati dan hampir saja membunuh orang yang salah, meledak dalam amarah. "Dasar brengsek, beraninya mencelakaiku." Saat Getianzeng hendak menyerang para tetua dalam keputusasaannya, pangeran keenam bergerak lebih cepat. Tap! Ia menyerang dan mengalahkan pengkhianat itu dengan tangannya sendiri. Perangkap Lin Yue telah berhasil dengan sempurna. Setelah insiden dengan Getianzeng terselesaikan, pangeran keenam meminta para pelayannya untuk meninggalkan ruangan, menyisakan dirinya berdua saja dengan Lin Yue. Ia langsung menanyakan inti dari semua kejadian tadi. Apakah Lin Yue sudah tahu sejak awal bahwa ada mata-mata di sisinya? Lin Yue dengan tenang mengakuinya. Ia menjelaskan bahwa rencananya memang penuh risiko. Namun ia sudah memperhitungkan sifat pangeran kelima yang serakah dan pasti akan mencoba mencuri kredit, yang pada akhirnya justru menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Sang pangeran yang kini menaruh rasa hormat sekaligus waspada bertanya kapan lembaran musik yang asli akan diberikan. Lin Yue mengikat janji itu dengan tujuan berikutnya. "Setelah aku memenangkan ujian alam bunga suci langit, lembaran musik itu tentu akan diberikan kepadamu." Setelah pertemuan itu, sang pangeran hanya bisa bergumam dalam hati, mengakui bahwa pikiran Lin Yue setajam dan selicik iblis, sebuah bantuan yang sangat kuat untuknya. Kembali di kediaman sementaranya, Lin Yue menyuruh Mei dan Yang Kai untuk beristirahat. Ia sendiri hendak pergi untuk menemui seorang teman lama. Pertemuan rahasia ini ternyata adalah dengan musuh bebuyutannya, Kaisar Langit Qiu. Keduanya yang kini memiliki kekuatan setara, saling mengukur kekuatan dalam diam. Kaisar Langit Qiu memulai percakapan, mengakui bahwa Lin Yue kini jauh lebih kuat. Namun, Lin Yue dengan cepat memotong basa-basi dan langsung membongkar tujuan Qiu yang sebenarnya. "Tentu saja, kamu ingin menyingkirkan status Shen Wu menjadi yang terkuat di dunia dalam wujud manusia, kan?" Lin Yue kemudian mengungkapkan sebuah rahasia terbesar alam semesta. Ia menjelaskan bahwa ada sebuah gerbang kosmik yang membatasi semua makhluk untuk bisa menerobos ke alam Emperor Sovereign. Satu-satunya cara untuk membukanya adalah dengan mengumpulkan 9 kunci pusaka yang ditinggalkan oleh 9 kaisar kuno.
Mendengar ini, Kaisar Langit Xiu sadar bahwa Lin Yue adalah satu-satunya orang lain yang mengetahui rahasia ini. Lin Yue kemudian mengajukan sebuah tawaran yang gila. Kamu benar, jadi apakah kamu tertarik untuk bertaruh? Lihat kau dan aku, siapapun yang menemukan 5 kunci terlebih dahulu, yang menang akan mendapatkan kunci milik pihak lain. Berani? Kaisar Langit Xiu tertawa. Taruhan, permainan manusia, aku suka. Sepakat. Dengan satu kata itu, sebuah persaingan besar untuk menentukan nasib alam semesta pun dimulai antara dua kekuatan terbesar. Setelah Kaisar Langit Xiu pergi, Mei yang merasakan aura mengerikan darinya bertanya, apakah pria itu adalah musuh Lin Yue? Lin Yue membenarkannya, menyebut Xiu sebagai kaisar ke-8 yang baru. Namun, suasana tegang itu tiba-tiba berubah. Mei memegang lengan Lin Yue dengan erat dan menatapnya dengan lekat. Lin Yue, katakan yang sejujurnya, apakah kamu punya perasaan padaku? Lin Yue yang tidak siap dengan pertanyaan itu hanya bisa menjawab dengan canggung bahwa Mei sangatlah cantik. Jawaban itu dianggap ya oleh Mei yang membuatnya sangat senang. Namun ia kemudian merasakan segel pelacak di tubuhnya semakin aktif. Tuannya, sang gadis suci, semakin mendekat. Lin Yue mencoba menenangkannya, namun Mei justru menatapnya dengan tatapan dendam yang main-main. Aku tidak peduli. Ingat apa yang kamu lakukan padaku. Lin Yue hanya bisa terdiam bingung, tidak mengerti kesalahan apalagi yang telah ia perbuat pada gadis pendendam itu. Melanjutkan momen canggung mereka, Lin Yue hanya bisa pasrah saat Mei membalaskan dendamnya. Sebelumnya kamu merobek bajuku, sekarang aku sudah membalasnya, bisik Mei. Lin Yue hanya bisa menghela napas dalam hati. Tak kusangka diriku juga akan jatuh ke tahap seperti ini. Mei dengan tatapan yang lebih lembut melanjutkan, selanjutnya adalah waktu aku untuk bertindak sesuka hati. Dalam benaknya, ia tahu waktunya tidak banyak. Sebelum dibawa pergi oleh Niba, jangan sampai ada penyesalan di dalam hati. Meski hanya mimpi, aku akan selalu mengingat masa ini. 4 jam kemudian, di tengah malam yang sunyi, keduanya masih bersama. Tiba-tiba ekspresi Mei berubah menjadi panik. Gawat! Serunya, Niba datang, aku harus pergi. Lin Yue tidak membiarkannya pergi sendiri. Tunggu aku, kita sama-sama pergi ke sana. Wush! Mereka berdua melesat menemui sosok yang telah menunggu. Di sana berdiri Niba, ketua sekte hantu yang agung, meskipun tampak sedikit pucat. Aku mengira kamu sudah mati, sapanya pada Mei. Mei menjelaskan bahwa ia memang terluka parah dan belum pulih total. Niba lalu menatap Lin Yue dengan tatapan menyelidik. Siapa kamu? Lin Yue hanya tersenyum misterius. Kita pernah berjumpa, coba kamu pikir baik-baik. Mei yang melihat tingkah Lin Yue hanya bisa berkata, ya ampun, kamu jangan berlagak lagi dong. Niba mengamati Lin Yue dengan saksama. Dalam hatinya ia berpikir, wajah ini mirip dengan Kaisar Langit Xiu, tapi auranya lebih dalam dari Kaisar Langit Xiu. Ia kemudian beralih menggoda Mei. Mei, kamu sangat perhatian dengannya. Mei dengan cepat menyangkalnya. Melihat itu, Niba kehilangan kesabaran. Baguslah kalau tidak ada, mati sana. Ia melancarkan serangan dahsyat berbentuk lonceng energi raksasa ke arah Lin Yue. Mei berteriak panik, tidak. Namun Niba mengabaikannya. Ia justru menatap Mei dengan dingin. Kamu tidak berhak jatuh cinta kepada pria. Pergi sana, Buddha di Zhang sedang menunggumu. Masa depanmu satu-satunya hanya menerima pewarisannya. Aku tidak ingin menjadi Buddha, balas Mei dengan putus asa. Pemikiranmu tidaklah penting, ucap Niba. Syuh. Dengan satu gerakan, ia membawa Mei menghilang dari hadapan Lin Yue. Serangan lonceng itu tetap melesat ke arah Lin Yue. Yang Kai dan Pangeran ke-6 yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa terbelalak. Serangan tahap Emperor King puncak, serangan yang sangat menakutkan. Setelah ledakan reda, Lin Yue berdiri tanpa luka sedikit pun. Ia tersenyum tipis. Di waktu menyerang juga melindungiku. Pewarisan dari Buddha di Zhang harus bisa memutuskan hasrat cinta. Demi Xiao Mei Mei mendapatkan pewarisan, Niba benaran pandai akting, tapi aku pasti akan membalas. Para sekutunya menghampiri dengan cemas. Lin Yue hanya menjawab bahwa yang menyerangnya barusan hanyalah ketua sekte hantu. Penjelasan itu justru membuat mereka semakin syok.
tidak percaya Lin Yue bisa selamat tanpa cedera dari serangan seorang kaisar. Lin Yue menenangkan mereka. Iya, meski Mei sudah dibawa pergi oleh Niiba dan baginya ini adalah kesempatan baik. Ia lalu bergumam, tapi kita kekurangan satu orang. Seolah menjawab ucapannya, seorang pengawal datang melapor. Tuan, Nona Han Wanqing, orang terpercaya pangeran keempat datang bertamu. Yang Kai mengenali nama itu sebagai salah satu dari 3 gadis tercantik di sekte kekaisaran kecapi. Lin Yue hanya tersenyum licik. Ia menyuruh pengawal untuk mempersilahkan Han Wanqing menunggu di ruang baca. Dalam hatinya ia berpikir, aku ingin tidur, langsung ada orang yang datang menjadi guling empuku. Sebuah kesempatan baru telah datang dengan sendirinya. Kabar kedatangan Han Wanqing, salah satu dari 3 gadis tercantik di sekte kekaisaran kecapi, disambut dengan antusias oleh Yang Kai. Namun ia juga memperingatkan Lin Yue bahwa kedatangan orang sepenting itu pasti akan menimbulkan kekacauan. Lin Yue hanya tersenyum. Dalam hatinya ia berpikir, saat aku ingin tidur langsung ada orang yang datang menjadi guling empuku. Ia menenangkan Yang Kai. Tidak apa-apa, Mei sudah pergi. Aku perlu orang untuk membantuku. Di ruang baca, Han Wanqing memberi salam dengan anggun. Lin Yue langsung menebak bahwa kedatangannya pasti membawa urusan besar. Han Wanqing yang terkesan dengan reputasi Lin Yue setelah memenggal lengan Wei Zhen langsung menawarkan kerjasama untuk kompetisi alam bunga suci langit. Namun Lin Yue dengan tajam menolak alasan dangkal itu. Ia tahu Han Wanqing hanya menggunakan reputasinya sebagai alasan. Beritahu tujuanmu yang sebenarnya. Kalau tidak, aku tidak mungkin kerjasama denganmu, desaknya. Terpojok, Han Wanqing akhirnya menceritakan kisah yang sebenarnya. Ia diperas oleh pangeran keempat yang disebut telah menawan adik sepupunya. Jika ia gagal dalam kompetisi, nyawa adik sepupunya menjadi taruhannya. Lin Yue mendengarkan, lalu mengungkapkan sebuah kebenaran yang mengejutkan. Ia memberitahu Han Wanqing bahwa keluarganya telah membohonginya. Adik sepupunya tidak ditawan, melainkan sengaja disembunyikan agar tidak menjadi korban dalam permainan politik sang pangeran. Ia kemudian dengan akurat mendiagnosis penyakit aneh yang diderita Han Wanqing, membuatnya terbelalak kaget. Kok kamu tahu? Lin Yue menawarkan sebuah taruhan gila. Ia akan mengobati penyakit Han Wanqing dan meningkatkan kekuatannya. Taruhannya adalah nasib adik sepupunya. Jika setelah kompetisi adik sepupunya ternyata tidak dibunuh, seperti yang diyakini Lin Yue, maka Han Wanqing harus menjadi pelayannya. Namun, jika adik sepupunya benar-benar dalam bahaya, Lin Yue berjanji akan menyelamatkannya. Dan justru ia yang akan menjadi bawahan Han Wanqing. Setelah menimbang dengan matang, Han Wanqing menyadari ini adalah kesempatan terbaiknya. Mau taruhan, serunya mantap. 2 hari kemudian, Lin Yue kembali mengunjungi gedung Chong'er. Ia memberikan kompensasi sebesar 50 miliar mutiara Reiki kepada Yafei atas keributan yang ia sebabkan sebelumnya dan memintanya menyiapkan kecapi kuno terbaik. Meskipun Yang Kai cemas waktu mereka semakin sempit, Lin Yue menjelaskan bahwa kedatangannya kali ini bukan untuk minum arak. Jujur saja padamu, Bai Chen bukanlah orang biasa, bisiknya. Saat Tuan Bai Chen tiba, Lin Yue tidak memintanya bermain sendiri. Kebetulan, aku juga ada satu musik yang ingin dimainkan untukmu, kita berduet saja. Mereka pun memulai duet mereka. Namun ini bukanlah permainan musik biasa. Alunan kecapi mereka berubah menjadi benturan energi spiritual yang dahsyat. Nada-nada yang mereka mainkan saling berhantaman di udara, menciptakan gelombang kejut yang membuat seisi ruangan bergetar. Tiba-tiba, di atap gedung, sekelompok penyerang muncul. Salah satu dari mereka bertanya, apakah orangnya ada di atas? Ada, serang, jawab yang lain. Pertarungan musik yang sedang berlangsung sengit itu kini terancam oleh serangan mendadak dari para pembunuh. Duet kecapi antara Lin Yue dan Tuan Bai Chen mencapai puncaknya. Energi musik mereka berbenturan di udara, menciptakan gelombang kejut yang destruktif. Para penyerang yang mengendap di atap menatap ngeri. Gila, menakutkan sekali. Apakah akan mati kalau kena? Salah satu dari mereka berteriak, gawat, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Melihat bahaya, Lin Yue memberi perintah pada teman-temannya, berdiri di belakangku. Kalau tidak ingin mati. Di sisi lain, Tuan Bai Chen melakukan hal yang sama untuk
Yafei menunjukkan bahwa ia bukanlah musuh. Para penyerang yang teridentifikasi sebagai orang-orang pangeran kelima tidak peduli dan tetap menyerang. Sebagai balasan, Lin Yue memetik kecapinya. Alunan musiknya berubah menjadi puluhan sabit cahaya tajam yang melesat ke arah para penyerang, membantai mereka dalam sekejap. Para penonton di bawah hanya bisa gemetar ketakutan. Suara kecapi ini benaran bisa membunuh orang. Merasa diganggu, Tuan Baichen berkata, "Ayo kita tunjukkan kekuatan asli." Permainan mereka kini berubah menjadi pertarungan sungguhan. Dari alunan musik Lin Yue muncul manifestasi seekor naga cahaya kebiruan yang agung. Tidak mau kalah, Tuan Baichen membalas dengan manifestasi seekor phoenix api yang membara. Duara! Naga dan phoenix itu saling berbenturan di udara, menciptakan ledakan energi yang spektakuler. Setelah bentrokan terakhir, suara kecapi pun berhenti. Tuan Baichen menatap Lin Yue dengan tatapan kalah. "Aku kalah," ucapnya. Ia mengakui bahwa Lin Yue tidak hanya harus melindungi lebih banyak orang, tetapi teknik kecapinya memang lebih hebat. Lin Yue hanya menjawab singkat, "Terima kasih." Setelah pertarungan usai, seorang bawahan Baichen datang menjemputnya. Baichen kemudian meminta Yafei untuk mengantar tamu-tamu lain ke kamar mereka, menyisakan Lin Yue dan teman-temannya untuk berbicara secara pribadi. Yang Kai, yang menyadari kekuatan dua master di hadapannya, hanya bisa bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya Baichen memiliki status apa? Setelah bersulang, Lin Yue langsung ke pokok permasalahan, menanyakan rencana Baichen dalam persaingan 7 pangeran. Saat itulah identitas asli sang master kecapi terungkap. Ternyata master kecapi ini adalah pangeran pertama. Pikir yang Kai ngeri. Pangeran pertama mengakui bahwa Lin Yue telah mengetahui identitasnya. Ia menyatakan tidak tertarik pada takhta, namun ia memperingatkan Lin Yue untuk tidak ikut campur terlalu dalam agar tidak menjadi korban. Lin Yue dengan percaya diri menepis peringatan itu dan justru meminta sang pangeran untuk tidak ikut campur dalam pertarungan di alam bunga suci langit. Keduanya kemudian bertukar informasi mengenai ancaman-ancaman tersembunyi, membentuk sebuah aliansi tak terucap yang didasari oleh rasa saling menghormati. Setelah pertemuan selesai, Yang Kai bertanya pada Lin Yue apakah pangeran pertama adalah teman atau musuh. "Teman," jawab Lin Yue. "Kali ini aku kesini demi menjalin hubungan baik dengannya agar dia berutang budi padaku dan bisa membantu pangeran ke-6. Ia lalu tersenyum licik. "Ayo pulang." Sesuai dengan waktu, pangeran ke-6 seharusnya sudah mengetahui identitasku bermasalah. Roda rencananya yang rumit kini kembali berputar menuju konflik berikutnya. Setelah pertemuan dengan pangeran pertama, Yang Kai masih merasa cemas. "Apakah pihak ini akan memengaruhi rencana Tuan?" tanyanya. Lin Yue hanya menjawab dengan keyakinan penuh, "Tidak mungkin." Sementara itu, di gedung Chong Er yang telah hancur, Yafei menatap sisa-sisa kemewahan tempat usahanya. Ia teringat bagaimana Lin Yue telah memberinya 5 miliar mutiara reiki sebelum keributan terjadi. Sepertinya dari awal dia sudah menebak tempat ini akan hancur, pikirnya kagum. Tiba-tiba, sesosok pria misterius bermasker dan bertudung muncul di hadapannya. "Tuan, akhirnya Anda datang," sapa Yafei dengan hormat. Sosok itu yang ternyata adalah penerus kaisar batin yang asli, bertanya tentang Lin Yue, sang peniru yang telah memasuki kediaman pangeran ke-6. Yafei melaporkan bahwa Lin Yue sangatlah hebat, namun sang penerus kaisar batin punya rencana lain. Ia tidak ingin membunuh Lin Yue, setidaknya untuk saat ini. Tidak perlu. Biarkan saja dia yang mengacaukan perintahnya. Tujuannya adalah menjatuhkan pangeran ke-7 dan membuat sekte kekaisaran kecapi kacau balau. Ia kemudian memerintahkan Yafei untuk membawa orang dan membunuh pangeran pertama yang dianggapnya sebagai ancaman terbesar. Di kediaman sementaranya, Lin Yue dikejutkan oleh kedatangan pangeran ke-6 yang tampak marah. "Tentu saja menunggumu," ucap sang pangeran dengan dingin. Ia mengkonfrontasi Lin Yue tentang pertemuannya dengan orang-orang pangeran ke-4 dan ke-5. Puncaknya, ia membentak dengan amarah yang meluap. "Diam! Aku sudah memeriksa identitasmu. Kamu bukanlah orang dari sekte kekaisaran batin. Siapa kamu sebenarnya?" Lin Yue hanya menjawab, "Sudahlah, duar."
ia melepaskan sebagian kecil kekuatannya, menggunakan teknik menyerap roh yang membuat pangeran keenam seketika lumpuh. Sang pangeran hanya bisa terkejut dalam hati. Badanku tidak bisa bergerak, serangan batin yang sangat menakutkan. Lin Yue tidak menjawab pertanyaan sang pangeran. Ia justru membalikkan keadaan, mengkritik sifat sang pangeran yang penakut dan penuh curiga, sifat yang tidak pantas dimiliki seorang raja. Puncaknya, Lin Yue membongkar rahasia terbesar sang pangeran. Wajah, suara, pakaian, semua ini bisa menipu orang. Tapi, roh tidak mungkin, kamu adalah wanita. Terbongkar sudah rahasianya. Sang pangeran keenam yang ternyata adalah seorang putri meledak dalam amarah dan rasa takut. Orang yang mengetahui rahasia ini harus mati. Ia menyerang Lin Yue dengan jurus tebasan Dewa Kematian. Namun Lin Yue dengan mudah menahan serangan raga sejati itu. Setelah menunjukkan perbedaan kekuatan yang mutlak, Lin Yue memberinya pilihan. Teruslah menyamar menjadi pria atau ia akan mencari pangeran lain untuk dibantu. Terpojok, sang putri menangis putus asa. Tidak, kalau seperti ini aku lebih memilih mati 20 tahun yang lalu. Ia kemudian memohon, kamu jangan pergi, aku tidak akan mencurigaimu lagi. Melihat ketulusannya, Lin Yue setuju untuk membantunya. Sang putri pun menceritakan kisah hidupnya. Ia dan adiknya, pangeran ketujuh yang ternyata adalah Lian Yin, sang duta peringkat hitam, adalah wanita. Karena tidak berhak atas takhta, mereka terpaksa menyamar menjadi pria dan menyusup ke dalam lingkaran kekuasaan. Lin Yue, mohon bantu aku. Aku ingin hidup sebagai seorang wanita, pintanya dengan tulus. Lin Yue berjanji akan membantunya memenangkan kompetisi di alam bunga suci langit. Namun sang putri mengingatkannya pada satu masalah terakhir. Setiap pangeran hanya boleh mengirim 3 orang, sedangkan dirinya tidak memiliki 1 orang pun yang bisa diandalkan. Di dalam kediaman pangeran keenam, sang putri yang menyamar itu menyuarakan keputusasaannya. Ia tidak memiliki 1 orang pun yang bisa diandalkan untuk membantunya dalam kompetisi alam bunga suci langit. Namun, Lin Yue hanya tersenyum dengan keyakinan penuh. Tenang saja, aku ada cara untuk memenangkannya besok, ucapnya. Ia kemudian menatap sang putri dengan tatapan lembut dan berjanji akan mengembalikan identitasnya sebagai seorang wanita. Dengan penuh rasa terima kasih, sang putri membungkuk hormat. Keesokan harinya di Jurang Wangtian, semua pangeran dan tim mereka telah berkumpul. Suasana begitu tegang, dipenuhi intrik dan aliansi tersembunyi. Pangeran kelima secara terbuka mengejek tim pangeran keenam yang hanya terdiri dari 2 orang. Namun secara diam-diam, ia memerintahkan Wei Zhen dan bawahannya yang lain untuk membunuh Lin Yue di kesempatan pertama. Di sisi lain, pangeran ketujuh, Lian Yin, menginstruksikan Chen Rusu untuk memastikan kemenangan Lin Yue. Sementara itu, pangeran-pangeran lain juga sibuk menyusun strategi mereka sendiri, membentuk persekutuan rapuh yang siap saling mengkhianati. Di tengah ketegangan itu, Yang Kai bertanya kapan kompetisi akan dimulai. Lin Yue hanya menjawab singkat, sebentar lagi, karena para master sudah bertindak. Duar. Benar saja, sebuah pagoda raksasa yang dikelilingi cahaya keemasan muncul di tengah jurang. Dari puncaknya, puluhan sinar cahaya melesat, menteleportasi semua peserta ke dalam arena pertarungan. Sebelum mereka terpisah, pangeran keenam menatap Lin Yue dengan penuh harap. Kalian harus menang. Lin Yue hanya membalas, tenang saja. Mereka tiba di lantai 1 pagoda pusaka. Namun tempat itu bukanlah arena pertarungan, melainkan sebuah perpustakaan raksasa yang dipenuhi rak-rak buku. Apakah kita salah masuk? Kenapa semua buku? Tanya Yang Kai bingung. Peserta lain yang melihat mereka hanya bisa mencibir, menganggap mereka kampungan. Di sana, mereka bertemu kembali dengan Wei Zhen, yang langsung mengancam akan membalas dendam. Namun, karena ada batasan waktu untuk naik ke tingkat selanjutnya, ia memutuskan untuk menunggu Lin Yue di lantai atas. Tim dari Chen Rusu dan Han Wanqing juga memilih untuk segera naik, meninggalkan Lin Yue dan Yang Kai sendirian di antara lautan kitab. Yang Kai kembali bertanya mengapa mereka tidak ikut naik, menganggap buku-buku di sana hanyalah teknik biasa. Lin Yue menjelaskan dengan sabar, iya, teknik sederhana, tapi semuanya fondasi dasar. Waktu itu, Kaisar Kecapi Kuno juga mengandalkan teknik ini menjadi master terhebat di dunia ini.
Jadi, aku perlu menyimpan semua buku ini. Ia kemudian menggunakan jurus teknik penjiplak laksa benda. Dalam sekejap, seluruh pengetahuan dari ribuan buku di lantai itu terserap ke dalam benaknya. 1 jam kemudian, mereka naik ke lantai 2. Anehnya, tempat itu sudah bersih dari siluman monster. Yang Kai bertanya-tanya siapa yang telah membantu mereka. Lin Yue hanya tersenyum. Seharusnya Chen Rusu dan Han Wanqing. Aliansi rahasianya sudah mulai bekerja. Ia kemudian menyuruh Yang Kai untuk mengumpulkan pil siluman yang tersisa untuk makanan telur monsternya. Mereka masih punya banyak waktu sebelum menuju ke tingkat 4. Sambil terus naik ke tingkat selanjutnya, Lin Yue memerintahkan Yang Kai untuk mengumpulkan semua pil siluman yang mereka temukan. Dalam benaknya, ia sudah memiliki rencana untuk menggunakan semua pil itu demi mempercepat penetasan telur monster miliknya. 30 menit kemudian, mereka tiba di tangga menuju lantai 3. Saat mereka hendak melangkah naik, tiba-tiba terdengar suara pertempuran dari atas, diikuti jeritan. Sesosok tubuh jatuh dari tangga, dan Lin Yue dengan sigap menangkapnya. Ternyata itu adalah Chen Rusu, komandan dari Pangeran ke-7, yang kini babak belur. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya singkat. Dalam hati ia sudah bisa menebak pelakunya, orang Pangeran kedua. Benar saja, dari atas tangga muncul beberapa panglima dari Pangeran kedua. Salah satu dari mereka, Wang Xiong, mencibir, "Sesuai tebakanku, orang Pangeran ke-6 memang licik." Lin Yue menatap Chen Rusu yang terluka. "Kalian sama-sama panglima utama, kenapa kamu malah babak belur?" Chen Rusu menjelaskan bahwa ia diserang saat sedang membantu Lin Yue membunuh para siluman di lantai ini. Para panglima Pangeran kedua, Wang Jing dan Wang Xiong, memutuskan untuk lanjut ke tingkat 4, meninggalkan satu rekan mereka, Cheng Song, untuk membereskan kelompok Lin Yue yang mereka anggap lemah. Cheng Song menatap Lin Yue dengan angkuh. "Jah berbaju putih, apakah kamu Lin Yue? Dengar-dengar kamu yang memenggal lengan Zhen Wei. Ayo tunjukkan kehebatanmu." Namun Lin Yue sama sekali tidak mempedulikannya. Ia justru bertanya pada Chen Rusu tentang bantuan dari tim lain dan mengetahui bahwa Han Wanqing dari pihak Pangeran ke-4 juga banyak membantu. Diabaikan begitu saja, amarah Cheng Song meledak. "Berani sekali kamu mengabaikanku, mati sana." Ia menyerang dengan sabit besarnya. Namun sebelum serangan itu mencapai Lin Yue, Yang Kai melesat maju. "Biar aku saja yang melawanmu." Pertarungan pedang yang sengit pun terjadi. Cheng Song terkejut saat menyadari lawannya menggunakan teknik pedang level 5, jurus tiada pedang. Kenapa tingkatan alam ilmu pedang dia begitu tinggi? Pikirnya tak percaya sesaat sebelum serangannya dipatahkan. Chen Rusu ia juga memberitahu Lin Yue bahwa ia melihat 2 panglima Pangeran ke-4 tampak tidak senang dengan Han Wanqing yang membantu Lin Yue, menandakan gadis itu mungkin dalam bahaya. Menyadari mereka tidak punya banyak waktu, Lin Yue segera bertindak. "Yang Kai, minggir!" Ia melepaskan kekuatan yaksa miliknya, tebasan dewa kematian. Cheng Song yang melihat manifestasi mengerikan itu mencoba membalas dengan tebasan senjatanya, namun kekuatannya tidak sebanding. Boom, duar! Serangan Lin Yue menghancurkannya seketika. Serangan kedua sangat kuat dan menakutkan batin Yang Kai. Lin Yue langsung memberi perintah, menyuruh Yang Kai untuk membantu Han Wanqing, sementara ia akan menyembuhkan Chen Rusu. Di sisi lain lantai 3, para panglima Pangeran kedua, Wang Jing dan Wang Xiong, merasakan aura Cheng Song menghilang. Mereka terkejut, namun memutuskan untuk tetap melanjutkan misi ke lantai 4 dan mengabaikan masalah Pangeran ke-4. Sementara itu, Han Wanqing sedang terpojok. 2 rekannya sendiri dari pihak Pangeran ke-4, Mu Zhenan dan Zhao Tian, justru berbalik mengancamnya dengan niat jahat. "Ayahmu tidak akan mengampunimu," ancam Han Wanqing. Mu Zhenan hanya tertawa, mengejeknya karena masih percaya pada ayahnya yang telah mengirimnya ke tempat berbahaya ini. Saat mereka hendak bertindak lebih jauh, sebuah suara menyela. "Berkelahi masih berani memikirkan hal lain. Kamu anggap kami ini udara?" Yang Kai telah tiba tepat pada waktunya. Di salah satu sudut lantai 3 pagoda pusaka, situasi Han Wanqing semakin gawat. Ia telah terpojok oleh 2 panglima dari faksinya sendiri, Mu Zhenan dan Zhao Tian, yang kini menunjukkan niat jahat mereka. Tenang saja, aku akan pelan-pelan," bisik Mu Zhenan dengan seringai licik.
Saat Han Wanqing meronta, sebuah bayangan melesat dan mendarat di hadapannya. "Hentikan, itu adalah Yang Kai." Ia menatap Han Wanqing yang terkejut. "Nona Wanqing, kamu baik-baik saja?" Han Wanqing tidak percaya. "Kamu? Apakah Tuan Lin mengutusmu datang ke sini?" "Iya, Nona, segera sembunyi di belakangku dan jangan bergerak," jawab Yang Kai tegas. Ia menghunus pedangnya, bersiap menghadapi dua panglima yang jauh lebih kuat darinya dengan jurus pedang tiada tara. Mu Zhennan hanya tertawa dan memerintahkan bawahannya untuk menyerang. Sementara itu, di lokasi yang berbeda, Chen Rusu yang sedang dirawat oleh Lin Yue merasa cemas. Ia tidak percaya Lin Yue hanya mengutus Yang Kai seorang diri. "Apakah bawahanmu bisa menyelamatkan Han Wanqing? Kultivasi bawahanmu tidaklah tinggi. Jadi, kenapa kamu masih mengutusnya ke sana?" Lin Yue menjawab dengan dingin dan pragmatis, hanya untuk mengulur waktu saja. Ia kemudian menatap Chen Rusu. "Sekarang cepat buka bajumu." "Hah?" Chen Rusu terbelalak kaget. Lin Yue yang sadar ucapannya bisa disalahpahami, segera meralat dengan sedikit gugup. "Sudah tidak sempat lagi, ayo kita mulai bersenang-senang." Salah, segera mulai pengobatannya." Sambil menggerutu bahwa Lin Yue adalah orang mesum, Chen Rusu pun menurut. Lin Yue meletakkan tangannya di punggung Chen Rusu dan mulai menyalurkan energi murni. Duar! Chen Rusu merasakan gelombang energi hangat yang luar biasa memasuki tubuhnya, menyembuhkan lukanya dengan kecepatan yang tidak masuk akal. 30 menit kemudian, ia sudah pulih sepenuhnya. Sudah sembuh? Apa yang sudah kamu lakukan?" tanyanya takjub. Lin Yue sambil meliriknya hanya menjawab bahwa cara tidaklah penting, lalu menggoda, "Tak kusangka kamu cukup seksi." Setelah menyuruh Chen Rusu yang tersipu malu untuk segera berpakaian, mereka pun bergegas menuju lokasi Yang Kai. Di sana, pertarungan Yang Kai sudah mencapai titik kritis. Kedua panglima pangeran keempat itu terkejut dengan kegigihannya. "Tak kusangka Pak Tua ini bisa bertahan sampai sekarang," gumam Zhao Tian. Pedang Yang Kai mulai retak di bawah gempuran mereka. Han Wanqing memohon agar ia melarikan diri, namun Yang Kai menolak dengan tegas. "Tidak, aku sudah berjanji dengan Tuan akan melindungimu baik-baik." Tepat saat Mu Zhennan hendak melancarkan serangan terakhir, sebuah tebasan cahaya berwarna ungu tiba-tiba melesat dari kejauhan, menebas tangan Zhao Tian hingga putus. Syuh! Lin Yue dan Chen Rusu telah tiba. Mu Zhennan dan Zhao Tian menatap ngeri. Tidak tahu, Lin Yue sudah datang, serangannya menakutkan sekali. Mu Zhennan mencoba menguatkan rekannya yang ketakutan. "Jangan takut, itu hanya sebuah keberuntungan saja. Dia paling hanya tahap Emperor God saja." Lin Yue yang mendengar itu tersenyum dingin. "Aku yang tahap Emperor God bisa membunuh tahap Emperor King." Ia mengangkat tangannya, memanggil kekuatan Yaksha, tebasan Dewa Kematian. Mu Zhennan hanya bisa berteriak, "Kamu tidak perlu menakutiku." Sebelum serangan mengerikan itu melesat ke arahnya. Dan begitulah chapter untuk kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa tinggalkan jejak. Yang mau beliin kopi link ada di deskripsi. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.